Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss harap anak-anak baik-baik saja ya. Mari anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan renungan. Sebelum kita mulai renungan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sebagian dari firman Tuhan, semoga apa yang kami dengar hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Tini di pagi hari ini ya. Kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Sekarang kami mau belajar firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami membuka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, Bu Tini hari ini membawa dua benda nih. Benda yang bentuknya mirip. Bentuknya tabung. Ya, anak-anak pasti ada beberapa anak yang sudah tahu nih. Apa yang ada di tangannya Bu Tini nih ya. Apa yang ada di sini? Pasti anak-anak tahu. Yang ini apa coba tuh ada tulisannya tapi kebalik ya karena ini mirror. Ini adalah Glade tuh, pewangi ruangan. Tapi kalau yang ini adalah Heat atau enggak kayak Baygon, kayak semacam pembunuh nyamuk. Tuh ada gambar nyamuknya juga, pembunuh nyamuk dan juga bisa ngebunuh kecoa atau serangga. Nah anak-anak, apa bedanya kalau dua benda ini anak-anak? Kalau Bu Tini pencet ya, nih dipencet, disemprotin, yang ini disemprotin, yang ini disemprotin, mana yang banyak orang akan datang? Cium bau yang Heat ini atau cium bau Glade? Nah anak-anak pasti tahu, pasti semua orang waktu Bu Tini semprotin Glade, mereka akan senang masuk ke ruangan itu. Tapi kalau Bu Tini semprotin Heat, pasti orang-orang menghindar karena nggak enak wanginya. Walaupun di sini ada tulisan wangi wangi bunga ya, tetap aja nggak enak. Orang-orang nggak akan suka. Kenapa anak-anak? Karena ini tuh racun. Jadi makanya nyamuk bisa mati karena diracun. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini tuh wangi lemon kalau yang ini ya. Jadi orang-orang tuh seneng kalau ruangan wangi harum lemon. Seneng semuanya. Wangi. Tapi kalau misalnya Bu Tini nyemprotin Heat, walaupun ada wangi bunga, tetap aja orang gak akan suka anak-anak. Kenapa? Karena ini membawa
kematian. Ini tuh racun. Nggak boleh anak-anak sengajain ini semprotin ke muka orang. Wah, orangnya bisa marah karena disemprotin racun anak-anak sebenarnya. Nah, di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab ini ya, ini bacain di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15. Seperti ini bacain ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Nah, anak-anak, apa Bu Tini tuh maksudnya? Kita tuh kayak bau harum di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang akan diselamatkan. Kita itu kayak bau harum. Apa maksudnya? Kita itu seperti glad. Hidup kita harus menjadi bau yang harum buat banyak orang. Menjadi keharuman buat banyak orang. Supaya orang-orang senang melihat hidup kita. Nah, makanya anak-anak, kenapa kita harus berbau harum anak-anak? Kita tidak boleh membawa kebusukan, gak boleh. Kita bawanya sesuatu yang wangi dalam hidup ini. Bu, apakah tiap hari harus pakai parfum? Oh bukan itu anak-anak. Atau tiap hari disemprot aja sama pewangi ruangan kayak gini? Oh bukan anak-anak, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah hidup kita ketika orang dekat sama kita, mereka tuh senang. Kenapa? Karena kita anak yang baik, anak yang berkarakter Kristus, anak yang mencintai sesama, anak yang tidak pernah bohong, tidak pernah melawan orang tua, anak yang manis yang selalu menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua, hati guru dan juga hati teman-temannya. Makanya kalau anak yang seperti itu ya, orang-orang akan ngedeketin. Kayak tadi kalau Miss Tini semprotin pewangi ini ya, pasti banyak orang akan datang ke ruangannya Bu Tini daripada Bu Tini semprotin pembunuh nyamuk ini anak-anak. Nah anak-anak, kenapa kita harus melakukan sesuatu yang baik anak-anak? Supaya kita berbau harum. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang baik? Supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Supaya mereka juga diselamatkan. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada kematiannya, bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menghapus dosa kita, maka dia akan diselamatkan. Jadi anak-anak, mari kita seperti pewangi ruangan. Hidup kita menjadi sesuatu yang wangi, yang enak dideketin oleh orang banyak. Ya, jadi mari jadikan hidup kalian menjadi berkat, menjadi kesukaan buat orang-orang di sekitar kalian. Begitu ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar anak-anak. Kita akan terus bersukacita walaupun kita masih ada di situasi pandemi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan juga memberkati para orang tua dan guru-guru. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami semua bisa belajar dengan baik. Sebentar kami mau melanjutkan pelajaran. Berikan hikmat bagi kami semua, kepintaran, begitu juga guru-guru supaya tetap sehat dan bisa mengajar dengan sukacita. Berkati para orang tua murid-murid SD Kasih Bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon proteksi-Mu sempurna atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.